Kau perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja,
kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari, kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis, sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
di dalamku, ku kan menari seperti dat penari. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Kalau Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Banyak yang ku lewati, rintangan silih berganti. Kau selalu setia menyertai. Semua yang telah kulihat, perbuatanmu penuh mujizat, membuatku kagum menyembahmu. Tak cukup kata untuk ungkapkan syukurku. Hidupku milikmu, ku serahkan padamu sebagai persembahan sejatiku. Banyak yang ku lewati, rintangan silih berganti. Kau selalu
Shalom, jemaat CK9 yang di Ambon dan di Jakarta yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara pada hari ini untuk membagi kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara dengan judul khotbah Berkat di Masa Sukar. Nah, saudara, hari-hari ini semua bangsa sedang ada dalam satu masalah besar, yakni sama-sama sedang menghadapi pandemi COVID-19. Belum lagi resesi global yang mengintai dan masih banyak masalah lain. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan umatnya. Penyertaan, pertolongan, dan perlindungannya selalu nyata di setiap waktu. Apapun yang terjadi di dunia ini, semua sudah ditetapkan Tuhan melalui firman yang diucapkannya, dan bahwa dalam segala hal, Tuhan selalu yang memegang kendali. Apa yang terjadi saat ini sebenarnya merupakan penggenapan dari firman-Nya di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama yang berkata begini, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Sebagai umat Tuhan, kita harus percaya akan kuasa Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus selalu siap sedia menghadapi setiap tantangan zaman yang memang pasti terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Firman Tuhan bahkan dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang kita jalani di hadapan Tuhan adalah bagaikan sebuah pertandingan atau perlombaan. Pertandingan iman tentunya. Setiap orang percaya harus mau bertanding, berlomba supaya keluar sebagai pemenang. Kita tidak pernah bertanding seorang diri. Ada Tuhan yang akan selalu menyertai dan menolong kita, supaya pada akhirnya kita akan tetap keluar sebagai pemenang. 1 Korintus 9 ayat 24-27, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Pertanyaannya, mengapa hidup ini disebut pertandingan iman atau pertandingan rohani? Karena ternyata dalam hidup ini, Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak hal. Bukan hanya berkat, tetapi kadang-kala masalah, persoalan, dan tantangan. Selain kita mengalami keberhasilan dan kesuksesan, kadangkala kita diperhadapkan kepada pergumulan yang berat. Entah masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, mengalami kegagalan, dan sebagainya. Itulah kenyataan dari sebuah kehidupan. Nah, musuh atau lawan kita adalah si iblis. Dia mau kita kalah dan dijatuhkan saat sedang mengalami hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak mengenakan tadi. Di sini pertandingan iman atau perlombaan rohani itu terjadi. Saat kita harus mempertahankan iman, meskipun melewati masa-masa yang sukar dan berat dalam hidup kita. Seringkali kita lihat banyak orang Kristen yang tadinya rajin beribadah, bahkan sudah melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kemudian mereka tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan lagi. Mereka kecewa dan mundur dari pelayanan karena sedang menghadapi persoalan yang berat dalam hidupnya. Mereka tidak sadar bahwa hidup ini memang sebuah perjuangan, sebuah pertandingan. Tidak selalu mudah seperti yang dibayangkan.
Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita setia dan bertahan sampai akhir, kita akan menerima mahkota dan upah. Akhirnya kita pasti akan menerima berkat dari Tuhan. Persis seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Seandainya saat ini kita sedang menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan yang berat yang Tuhan izinkan terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang firman Tuhan ajarkan supaya kita dapat bertahan, bahkan keluar jadi pemenang? Yang pertama, atau saya akan menyampaikan antara iman versus tantangan. Yang pertama, bangkit dan hadapi. Jangan lari dari kenyataan, hadapi, jangan takut. Ingatlah akan janji Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 yang berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Janji Tuhan itu berlaku untuk semua masalah dan pergumulan hidup kita, apapun bentuk dan penyebabnya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan masalah apapun terjadi melebihi kekuatan kita. Tahukah saudara, semua tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di dunia ini bukanlah orang-orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Justru mereka mengalami banyak sekali kegagalan. Persoalannya karena mereka tidak mau menyerah. Mereka bangkit dan menghadapi masalah. Saya mendapatkan orang-orang yang terkenal seperti Thomas Alva Edison, Abraham Lincoln, Presiden Amerika, dan lain-lain orang yang semua sukses tapi setelah lewati berbagai tantangan dan masalah. Kalau kita tidak lari dari kenyataan, melainkan bangkit dan menghadapi masalah tersebut, pasti kita akan melihat mujizat dari Tuhan. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, perjalanan mereka terhenti karena mereka melihat masalah besar di hadapan mereka, yaitu Laut Merah. Tuhan ternyata tidak suruh mereka untuk putar arah, tetapi menyuruh mereka maju terus. Ketika Musa maju memukul laut itu dengan tongkatnya, maka laut itu terbelah dua. Tongkat itu adalah lambang dari kuasa Allah. Ketika kita sebagai orang percaya, sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, maju dengan iman dan percaya akan kuasa Allah, mujizat pasti terjadi. Yang kedua, hidup di dalam perkenanannya. Nah, saudara, Mazmur 37 ayat 23 dan 24 berkata begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebagai manusia yang bertubuh fana, tidak ada di antara kita yang kebal terhadap dosa. Siapapun bisa jatuh dalam dosa dan kesalahan. Dalam kelemahan dan kekurangan kita sebagai manusia itu, apa yang harus kita lakukan? Satu hal yang terpenting yaitu rindukan selalu perkenanannya. Minta selalu kepada Tuhan anugerahnya ini. Sebab mungkin kita bisa sempat jatuh. Tetapi kejatuhan itu tidak akan sampai menghancurkan hidup kita. Sehingga membuat kita tergeletak dan tidak bisa bangun lagi. Ketika kita mengalami kasih dan perkenanan Tuhan,
maka tangannya senantiasa menopang kita, membela dan mengangkat kita kembali. Itu yang Daud selalu alami di hadapan Tuhan. Daud bukanlah manusia sempurna, tetapi Daud tahu persis apa artinya perkenanan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apa rahasianya untuk mendapatkan perkenanan Tuhan itu? Ada 3 tokoh di Alkitab yang disebut orang yang dikenan oleh Tuhan, yaitu 1 Henokh, yang kedua Daud, dan Yesus sendiri. Ketiga orang ini memiliki ciri yang sama, yaitu mereka hidup bergaul karib dengan Tuhan. Jadi jawabannya sederhana, namun melakukannya tidaklah mudah, yaitu intim dengan Tuhan. Keintiman adalah kunci untuk mengalami perkenanan dari Tuhan. Mari bangun keintiman dengan hati yang melekat kepadanya melalui doa, pujian, penyembahan secara pribadi di hadapan Tuhan. Yang ketiga, tinggalkan sifat dan perbuatan yang salah. Nah, dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 berkata begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanak itu. Tinggalkanlah sifat dan kebiasaan-kebiasaan yang salah, atau kebiasaan yang buruk, bahkan jahat, bad attitude yang seringkali kita lakukan. Segala bentuk ketidaktaatan karakter yang negatif, pergaulan yang salah, pengandalian diri yang buruk, pada akhirnya semua akan berujung pada masalah-masalah yang akan menjerat dan menjatuhkan kita di waktu yang akan datang, baik itu cepat atau lambat. Sebab itu, jadilah dewasa. Sifat dan kebiasaan buruk itu bagaikan ikatan yang melilit diri kita. Persis seperti seekor ular piton atau sanca ketika mau menelan mangsanya. Ular itu akan melilit dulu tubuh mangsanya, sehingga tidak bisa bergerak kemana-mana, baru ditelannya dengan perlahan tetapi pasti. Strategi iblis juga begitu. Dia tidak bisa membuat kita langsung jatuh dalam dosa dan kesalahan, tetapi dia bersembunyi di balik sifat, kebiasaan yang tidak baik, yaitu kekanak-kanakan, di mana satu hari hal-hal yang tadinya mungkin sepele, tiba-tiba menjadi monster yang menjatuhkan kita. Ini adalah hari-hari peperangan yang dahsyat. Kita harus jaga daerah teritorial hidup kita, yaitu keluarga, pekerjaan, usaha, kesehatan kita, dan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Di luar sana ada banyak musuh yang mau merebutnya. Musuh sakit penyakit, kegagalan, kemiskinan, kebangkrutan, perselingkuhan, dan sebagainya. Mereka selalu mengintai untuk menyerang kita. Sebab itu berjaga-jagalah. Tinggalkanlah sifat kanak-kanak dan jadilah anak Tuhan yang dewasa. Nah, saudara, tadi adalah 3 kunci untuk bagaimana kita menang atas masalah. Nah, sekarang saya akan menyampaikan berkat di balik masalah. Saudara, dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan kita alami, Dia selalu punya rencana yang indah. Dia mau kita selalu berubah dan menjadi seperti apa yang dikehendakinya. Tuhan selalu ingin memberkati setiap kehidupan orang percaya, bahkan di tengah-tengah himpitan masalah dan kesulitan. Apa berkat yang kita peroleh di saat kita menghadapi masalah? Yang pertama, masalah itu mendewasakan kita.
Masalah diizinkan Tuhan supaya kita mau berubah dan menjadi dewasa. Wahyu 3 ayat yang ke-19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan seringkali mendidik anak-anaknya melalui masalah dan penderitaan yang dialami. Kadangkala telinga rohani kita tidak peka untuk mendengar suara, teguran, dan nasihat dari Tuhan. Sehingga dia pakai masalah untuk berbicara kepada kita, supaya kita sadar dan berbalik. Sebab itu jangan keraskan hati. Di sisi lain, setiap tantangan dan masalah yang kita alami menjadikan kita pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Masalah itu akan melatih otot-otot rohani kita supaya bertumbuh. Alkitab mengajarkan bahwa iman itu bertumbuh melalui pembacaan kitab suci, tetapi juga melalui masa-masa yang sukar. Di dalam Roma 8 ayat ke-28. Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Ia turut bekerja di dalam segala sesuatu justru untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang kedua, masalah membuat kita dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ada perkataan yang berkata begini, banyak masalah, banyak mujizat. Sedikit masalah, sedikit mujizat. Tidak ada masalah, tidak ada mujizat. Masalah membuat hidup kita lebih hidup jadi tidak monoton, dan sesungguhnya masalah yang kita alami adalah cara Tuhan untuk kita melihat mujizat dan pertolongannya dinyatakan. Masih ingat kisah di dalam Yohanes 9 ayat 1-3, ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Tuhan Yesus berkata bahwa bukan salah siapa-siapa dia buta seperti ini. Bukan salah dirinya atau salah orang tuanya, tetapi karya Allah mau dinyatakan dalam diri orang ini. Dan yang ketiga, masalah membawa kita kepada keintiman dengan Dia. Seringkali kita terlalu larut dalam segala kesibukan dan rutinitas kita, sehingga hubungan yang intim dengan Tuhan sering terabaikan. Padahal Tuhan mau kita selalu tinggal dalam kasih yang mula-mula dengan Dia. Akhirnya Tuhan izinkan masalah datang supaya kita kembali ke hadirat-Nya. Waktu masalah datang, kita kembali disadarkan bahwa kita sangat memerlukan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang sanggup melindungi kita, keluarga, pekerjaan, apapun dengan sempurna. Dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu. Kita hanya bisa bergantung sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan. Melalui masalah, Tuhan membuat kita lebih mengenal pribadinya, bahkan mengerti jalan-jalannya. Bukan hanya dari kata orang atau sekedar pengetahuan, tetapi melalui pengalaman secara pribadi seperti yang dialami oleh Ayub. Di dalam Ayub 42 ayat 5 dan 6 dikatakan, hanya kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, saudara, Ayub 23 ayat ke-10 dikatakan, karena ia tahu akan jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sebagai orang percaya, kita ditentukan Tuhan untuk menjadi emas, bersinar, memancar kemuliaan Allah, dan berharga. Percayalah akan hal ini, jangan putus asa atau menyerah ketika sedang menghadapi persoalan dan tantangan dalam hidup ini. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menjadikan kita emas, yaitu anak-anaknya yang memancarkan
kemuliaannya. Saya akan tutup dengan kesaksian saya. Saya juga bisa melihat kemuliaan Allah. Saya melihat karya Allah karena lewati berbagai masalah dalam hidup ini. Sebelumnya saya merasa sombong, saya merasa saya pintar, tetapi Tuhan izinkan saya lewati masalah dalam hidup ini. Di dalam seluruh aspek hidup, termasuk di dalam usaha, kesehatan, dan lain-lain. Akhirnya saya menyerah. Saya datang mencari Tuhan, membangun hubungan intim dengan Dia. Dan di situ saya melihat Allah itu hidup, Allah itu setia, Allah penuh dengan segala kemuliaan. Saya mengajak kita hari-hari ini, mungkin kita berada di dalam satu tekanan-tekanan karena masalah yang ada hari-hari ini. Saya mau mengajak saudara, jangan mengandalkan diri kita sendiri, tapi datang di bawah kaki Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Dia, bangun keintiman dengan Dia, dan Dia akan merubah masalah itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita akan melihat kemuliaan Allah di dalam hidup kita, dan kita akan melihat berkat Allah di masa-masa yang sukar ini. Kalau kita selalu mau membangun keintiman dengan Dia, intim dengan Dia, itu akan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Saya akan akhiri khotbah saya akan mengajak kita untuk tunduk kepala, kita pejamkan mata, kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau telah memberikan kekuatan bagi kami, bahwa di tengah-tengah tekanan masalah, kami tidak sendiri. Kami percaya Engkau ada bersama-sama kami. Kami mau terus Tuhan, mengandalkan Engkau dalam hidup ini Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama Engkau, sehingga pada akhirnya kami mau berkata seperti yang dikatakan oleh Paulus, bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman saya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus Tuhan menghadapi setiap tantangan yang ada ini. Kami mau bangkit dan hadapi apapun yang kami alami dalam hidup ini. Kami percaya bersama Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Yang berikutnya kami juga akan hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami mau hidup Tuhan sesuai dengan apa yang Kau mau. Kami tidak mau mencoba hidup dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau selalu tinggal di dalam anugerah Tuhan, intim dengan Engkau Tuhan. Dan kami sungguh percaya lewat masalah yang kami hadapi, kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami akan Tuhan melihat kebesaran Tuhan. Dan Engkau yang membawa kami untuk lebih intim dengan Engkau Tuhan. Kami akan seperti emas yang selalu bersinar dalam hidup ini Tuhan. Bahwa kami terus Tuhan intim dengan Engkau, hati yang selalu mengandalkan Engkau, selalu yang Tuhan mengutamakan Engkau dalam hidup ini. Dan kami Tuhan mau meninggalkan kehidupan kekanak-kanakan kami untuk hidup dewasa bersama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu kami berjalan bersama Engkau, kami tidak akan jatuh tergeletak, karena tangan-Mu yang kuat akan terus menopang kami. Kau berkati jemaat-Mu, berkati siapapun yang mendengar kebenaran firman ini Tuhan. Mereka dikuatkan, mereka diberkati, di masa-masa sulit ini mereka keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa dan pengucapan syukur ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat pagi, mari kita bersepakat dalam doa syafaat. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari baru ini yang Tuhan berikan bagi kami. Kami masih bisa beribadah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersepakat bagi bangsa kami dan negeri kami. Biarlah berkat-Mu turun atas bangsa kami, berkat pemulihan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita turun atas negeri dan bangsa kami. Bahkan bagi pemimpin-pemimpin di bangsa kami Tuhan, dari pusat hingga daerah Tuhan. Terima kasih juga buat para medis, para dokter. Tuhan Engkau berkati semua mereka, biar kekuatan kesehatan Tuhan lindungi, sertai semua pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani kami, Pak Niko Nyotor Harjo dengan 4 wakilnya dan Pak Soni Waplau. Tuhan berkati pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Bahkan juga GB Wow, Tuhan berkati hamba-Mu Pak Iwan sebagai gembala dan Ibu Ola. Tuhan biar pengurapan yang baru terus ada pada mereka. Dan mereka ada terus dalam tuntunan Tuhan, dalam kehendak-Mu Tuhan. Perlindungan Tuhan juga sempurna atas hidup mereka dan keluarga mereka. Semua pengerja dan jemaat-Mu Tuhan, Engkau juga berkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bahkan firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini pun, kami percaya Tuhan semua yang Kau firmankan, Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang Kau firmankan. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua menjadi berkat-Mu Tuhan, di mana Tuhan utus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan Tuhan, perpuluhan, bahkan syukur yang sudah kami berikan. Kami percaya semua yang sudah menabur Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan berlimpah dalam usaha, dalam pekerjaan Tuhan, dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ini doa syafaat kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus. Selesai sudah kita mendengarkan firman yang sudah disampaikan oleh Pak Gembala kita, yaitu Pak Soni Waplau. Dan saya percaya firman itu sangat menguatkan kita semua dan menjadi rema dalam kehidupan ini. Terima kasih Pak Soni, dan sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau sudah mengirim Pak Soni menyampaikan firman ini. Hamba serahkan Pak Soni ke tangan-Mu untuk bungkus ya dalam darah-Mu yang kudus juga. Bu Linda dan sekeluarganya semuanya dalam perlindungan Tuhan juga. Lalu Pak hamba juga berdoa untuk semua jemaat Wow yang selalu setia dalam ibadah ini, mengikuti ibadah ini. Hamba serahkan semuanya ke tangan-Mu, dan perlindungan dari Tuhan yang sempurna menyertai keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Mari kita mengangkat tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.